Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftahul Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Inggris antara Manchester City melawan Brighton Albion. Kita tahu bahwa Brighton Albion ini salah satu tim yang mana sekarang dilatih oleh pelatih baru yang sudah menerapkan permainan yang sangat atraktif, penguasaan bola, serta determinasi pemain-pemain sayap yang lincah, serta dikombinasi dengan lini tengah yang kuat, serta lini belakang yang solid. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pertandingan terakhir. Bahkan Tottenham Hotspur walaupun menang di pekan kemarin, akan tetapi kesulitan menghadapi seorang dari tim Brighton Albion ini. Dan pekan ini City menghadapi Brighton Albion. Kita tahu City kalah di pekan kemarin menghadapi Liverpool, dan kita juga tahu bahwa Manchester City butuh kemenangan untuk menjaga jarak dengan Arsenal, si pemuncak klasemen. Maka dari itu City wajib menang untuk memperoleh poin maksimal dan terus menjaga asa perebutan gelar juara Premier League. Seperti yang kita tahu bahwa Pep Guardiola selalu memberikan suatu continue tim dengan kombinasi yang berbeda di starting line up-nya. Kita tahu bahwa di menghadapi Liverpool, Pep Guardiola menurunkan Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan dan Rodri di lini tengah. Tapi sekarang Pep Guardiola mengandalkan dua lini sayapnya, yaitu Riyad Mahrez dan Jack Grealish. Tapi pemilihan ini tentunya akan menjadi sebuah keuntungan maupun kerugian untuk Manchester City. Keuntungannya adalah Manchester City bisa memberikan perlawanan dari Brighton Albion melalui lini tengah maupun lini sayap. Tapi kerugiannya adalah ketika mereka di counter attack, maka dari itu City agak keteteran karena Jack Grealish dan Riyad Mahrez agak sedikit kurang dalam memenuhi ekspektasi dalam bertahan di pertandingan malam tadi. Ditambah bek kanannya seorang Akanji. Kita tahu Akanji memiliki kualitas yang sangat bagus sebagai center back. Namun ketika dipasang di tengah, dia tidak mampu untuk melayani sisi sayap sebelah kanan dan lini bertahan yang kurang sregep seperti Joe Cancelo maupun Kyle Walker yang ditaruh di tempat kanan tersebut. Akan tetapi tidak ada pilihan lain karena stok pemain kanannya dari City itu habis karena Kyle Walker akan cedera cukup panjang dan Joe Cancelo lebih efektif kalau bermain di kiri. Pertandingan di babak pertama, Manchester City banyak menguasai pertandingan, banyak menguasai bola, di mana terus ditekanlah kiper dari Brighton Albion. Dan petaka itu muncul ketika di pertengahan babak pertama, di mana Erling Haaland mampu diberikan umpan terupas long ball dari Ederson Moraes. Ederson Moraes kita tahu ya, ini salah satu kiper yang memiliki kelebihan determinasi yang tinggi terhadap umpan long ball-nya. Banyak kejadian yang kita lihat bahwa Ederson Moraes mampu memberikan umpan ciamik ke depan mulut gawang lawan, dan itu dilakukan oleh Ederson Moraes di pekan ini, di mana Erling Haaland mampu memberikan bola, mampu memberikan gol dengan kombinasi umpan long ball Ederson Moraes dan diselesaikan dengan sprint dengan bola dan mampu menceploskan menjadi sebuah gol. Ini bola daerah kesukaan dari Erling Haaland. Wajar jika Erling Haaland mampu menciptakan sebuah gol dari situasi seperti ini. 1-0 apakah sudah berakhir? Tidak. Manchester City lebih menyerang lagi. Manchester City lebih memberikan kombinasinya melalui beberapa umpan 1-2, melalui beberapa yang mereka bisa lakukan untuk menciptakan sebuah gol. Terbukti pada menit-menit terakhir di babak pertama, Manchester City mampu memberikan gol kembali melalui titik putih yang disepak oleh Erling Haaland. Yang kita unik dari proses terjadinya penalti ini adalah gimana Bernardo Silva sangat cerdas untuk menempatkan bodinya sehingga bisa dilanggar oleh lini pertahanan dari Brighton Albion. Tentunya ini banyak kontroversi
Dan VAR juga memutuskan bahwa itu merupakan penalti karena bola masih ada di tubuh Bernardo Silva, walaupun terlepas sedikit, akan tetapi VAR tetap atau wasit VAR tetap menganggap ini sebuah penalti dan dicek pula oleh wasit utama. Yang menjadi hal unik adalah ketika menit 13 Erling Haaland juga dilanggar dalam kotak penalti, akan tetapi wasit tidak memberikan penalti walaupun sudah jelas-jelas kiper dari Brighton Albion Sanchez itu menjegal kaki Haaland. Tapi tidak apa-apa, di percobaan kedua mereka atau di kepentingan yang kedua, Bernardo Silva mampu memberikan penalti kepada Manchester City sehingga Erling Haaland mampu memberikan golnya. Yang patut kita ulik adalah bagaimana Erling Haaland, ketenangan Erling Haaland dalam memberikan tendangan sepakan yang terarah dan terukur ke sudut gawang yang dia pilih. Akhirnya gol pun terbukti dan masuk menjadi 2-0. Babak pertama berakhir dengan 2-0. Bagaimana dengan babak kedua? Nah, di babak kedua pemain City mulai kelelahan, baik dari sisi sayapnya maupun dari sisi belakangnya. Hampir banyak peluang yang diciptakan di babak kedua. Contoh Riyad Mahrez yang sangat bebas, akan tetapi tidak mampu memberikan sebuah gol untuk Manchester City, sehingga banyak peluang yang diciptakan tapi tidak membuahkan hasil. Alhasil Pep Guardiola menarik Riyad Mahrez dan Jack Grealish untuk menambah jaya gedornya. Namun sebelumnya City kebobolan melalui Torsel. Kita tahu bahwa kecepatan pemain ini, kita tahu bahwa ini juga kesalahan dari Akanji. Seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa Akanji bagus dalam center back, namun ketika dipasang di kanan dia selalu keteteran ketika menghadapi counter attack. Dan itu pun terbukti ketika babak kedua berjalan, counter attack yang diberikan oleh pemain-pemain Brighton Albion tidak mampu diantisipasi oleh lini pertahanan dari Manchester City, sehingga Torsat dengan sangat jeli memanfaatkan peluang tersebut di sudut gawang sempit dan Ederson Moraes tidak mampu untuk menepisnya. 2-1 untuk Manchester City. Nah, bagaimana ketika sudah pergantian banyak pemain? Manchester City di sini kuncinya. Ketika banyak pemain sudah diganti dengan pemain fresh Phil Foden maupun Cole Palmer, City lebih banyak untuk memberikan tekanan-tekanan yang sangat ciamik, namun tidak memberikan sebuah hasil. Akan tetapi malah Brighton Albion yang memberikan kombinasi passing, penguasaan bola yang sangat bagus. Dan yang unik adalah di akhir pertandingan penguasaan bola City kalah terhadap Brighton Albion. Ini cukup aneh karena terakhir saya melihat City kalah dalam penguasaan bola itu saat melawan Real Madrid di kandang Real Madrid pada champion musim 2019-2020. Kalau enggak 2018-2019. Sehingga agak aneh ketika Pep Guardiola memainkan dengan strategi yang seperti demikian, atau memang pelatih Brighton Albion ini yang sangat bagus dalam positioning, dalam membangun sebuah serangan. Ya, kita tahu mereka hanya menggunakan 3-4-3 di mana 4 tengahnya sejajar. Akan tetapi kombinasi passing pendek maupun passing panjangnya itu sangat-sangat akurat. Dan City, saya akui pertandingan malam tadi penguasaan bolanya kalah terhadap Brighton Albion. Namun Haaland tetaplah Haaland. Brace untuk Haaland di pertandingan ini dan menjadi top skor dan semoga terus menciptakan banyak gol. Kita tunggu di pertandingan Liga Champions akhir pekan nanti atau tengah pekan nanti untuk Manchester City menghadapi Dortmund. See you guys.